kita sering ngerasa gak didengerin, dia akan bilang, ah itu sih kamu belum seberapa. Padahal yang kamu pengen cuma satu, dengerin. Hai, selamat datang di Talk Time with Christine. Tempat kita ngobrolin hal-hal yang sering kamu rasain tapi jarang kamu omongin. Hari ini kita pengen ngebahas kenapa sih kita sering ngerasa gak didengerin. Pernah gak sih kamu lagi cerita tapi orang yang kamu ajak ngomong malah sibuk sendiri, scroll HP, nyela omongan kamu, atau lebih parah lagi, ngerespon tapi gak bener-bener dengerin. Sosoknya sih hadir tapi mungkin jiwanya gak di situ. Dan yang bikin perih, kadang itu terjadi di tempat-tempat yang seharusnya paling aman, seperti keluarga, pertemanan, atau bahkan pasangan. Mungkin kamu udah coba cerita soal lelah, tekanan, atau hal-hal kecil yang penting buat kamu. Tapi tanggapannya cuma, ah biasa itu. Akhirnya kamu ngerasa, ngapain cerita ya? Mereka juga gak ngerti. Atau mungkin kamu ketemu orang yang waktu kamu cerita, dia akan bilang, ah itu sih kamu belum seberapa. Kalau aku nih lebih parah dari kamu. Ya, ada aja sih emang orang-orang yang kayak gitu. Sama temen juga bisa terjadi nih. Kamu lagi sedih, tapi malah dibanding-bandingin. Kamu sedih? Coba bayangin deh. Kemarin tuh aku begini. Lebih sedih kan dari kamu? Pelan-pelan kamu mulai menarik diri, ngerasa sendirian. Kalau dalam hubungan, perasaan yang gak didengerin itu bisa bikin kamu ngeraguin diri sendiri. Kamu mulai mikir, apa aku cerewet ya? Apa aku berlebihan ya? Padahal yang kamu pengen cuma satu, didengerin. Kenapa ya kita sering ngerasa gak didengerin? Ada beberapa alasan. Tapi satu yang paling sering adalah kebanyakan orang denger hanya buat ngerespon, bukan buat mengerti. Mereka dengerin sambil nyiapin jawaban, bukan buat nyerap, tapi buat bales apa yang kamu cerita ke mereka. Padahal kadang kita cerita bukan buat dapet solusi, kita cuma pengen didengerin. Aku punya 3 cara sederhana buat tetap waras. Yang pertama, kamu harus validasi perasaanmu sendiri. Kadang yang paling nyakitin bukan orang lain gak dengerin kita, tapi kita ikut ngeremehin diri sendiri. Jadi mulai dari sekarang, kalau kamu ngerasa sedih, kecewa, capek, jangan langsung bilang, ah lebay banget sih. Bilang aja ke diri sendiri, aku punya alasan buat ngerasa kayak gini. Intinya kamu harus memvalidasi perasaan kamu sendiri. Yang kedua, cari safe space yang beneran aman. Gak semua orang pantas jadi tempat kamu cerita. Tapi kamu bisa mulai dari 1 orang aja yang bisa kamu percaya. Atau kalau belum ada, kamu bisa nulis
seperti journaling. Kamu bisa juga buat voice note atau rekam suara kamu sendiri. Ya kayak gini nih. Kadang dengerin diri sendiri tuh bisa jadi bentuk pengobatan kecil yang ngaruh banget sih. Mungkin bisa dicoba. Yang ketiga, kamu harus belajar jadi pendengar buat diri sendiri dulu. Sebelum kamu mau didengar, kamu harus jadi pendengar yang baik, bukan? Minimal buat diri sendiri dulu. Kamu gak bisa maksa orang buat dengerin kamu. Tapi kamu bisa mulai duluan latih diri kamu buat benar-benar hadir saat kamu butuh. Tanya ke diri sendiri, hari ini kamu ngerasa apa sih? Aku butuh apa sih? Gitu. Ya pelan-pelan kamu akan belajar jadi tempat pulang buat diri kamu sendiri. Kadang aku juga kok ngobrol sama diri aku sendiri. Aku suka mengucapkan terima kasih ke diriku saat aku bisa beraktivitas panjang hari dengan lancar, saat aku bisa melewati hal-hal yang gak mudah sepanjang hari itu. Kadang aku ngobrol sama diriku sendiri dan bilang bahwa kamu hebat. Kalau hari-hari ini kamu ngerasa gak dilihat, gak dihargai, atau gak didengerin, aku cuma mau bilang satu hal. Kamu gak salah pengen didengerin. Itu hal yang manusiawi, wajar, dan penting. Dan meskipun sekarang dunia terasa berisik, kamu tetap punya suara yang layak buat didengerin. Bukan karena kamu paling pintar, bukan karena kamu paling kuat atau paling benar, tapi karena kamu manusia dan setiap manusia punya nilai. Jadi ingat ini baik-baik. Kamu layak didengerin. Jangan biarkan dunia bikin kamu lupa betapa berharganya kamu. Terima kasih sudah mendengarkan Talk Time with Christine. Kalau episode ini relate, jangan lupa share ke teman kamu ya, yang mungkin juga lagi ngerasa invisible dan tidak didengarkan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Take care. Dan jangan lupa, kamu harus bahagia.